Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampurasun, Sampurasun. Alhamdulillah luar biasa. Resep upami audiensnya tuh orang Bandung sadayana berasa wargi gitu, berasa dulur gitu rasanya ya. Baiklah Bapak Ibu teman-teman semuanya, senang sekali bersama saya Ninda Destiani pada pagi hari ini bisa menemani waktu Anda. Dan pada hari ini kita spesial sekali, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2025, bertepat di Laneo KPNI Teri Bandung, kita semua berkumpul dalam rangkaian acara Bandung Menjawab. Luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian akan tata semua, pada episode kali ini tentunya akan ada tema yang sangat luar biasa, akan ada 2 sesi dialog tentunya bersama para narasumber yang sangat luar biasa dan keren. Tentunya pada hari ini dialog pertama kita akan berbincang mengenai tema pertama kita akan ada Bandung Gaming Day 2025, yakni dengan langkah awal pengembangan industri game lokal. Nanti di sesi kedua juga ada tema yang tidak kalah keren, akan ada perjalanan memimpin kota Bandung, pencapaian dan tantangan. Wah itu udah dikasih clue, sudah tahu pasti ya siapa narasumber yang sangat luar biasa itu. Langsung saja Bapak Ibu, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Nah kita akan langsung saja untuk dialog pada pagi hari ini sesuai tema yang sudah tadi saya berikan. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai Bandung Gaming Day 2025. Nah wargi Bandung, wargi Jabar mungkin ya teman-teman apalagi yang suka main game. Nanti di Bandung ini akan ada program keren luar biasa di akhir Januari. Apa itu kira-kira Bandung Gaming Day? Kita akan bahas bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kami Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sambut bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Edi Marwoto MSI. Luar biasa, terima kasih Pak Edi telah hadir bersama kami dan tentunya juga kita tidak hanya berdua ya Pak Edi ya. Kita akan berbincang bareng-bareng ngobrol pagi hari ini, telah hadir juga dari game developer anak tua, juga sebagai editorial content creator dari Bandung, tentunya ada Kang Dito Wangsa. Luar biasa, terima kasih banyak Kang Dito, Pak Edi, luar biasa, selamat pagi Sampurasun. Waduh hari ini pagi ini udah seger aja, ini udah semangat. Diseger-segerin, harus seger ya Pak Edi ya. Pagi-pagi udah kena guyur hujan. Itu dia. Jangan patah semangat, meskipun hujan, meskipun dingin gitu, kita harus merapat ke sini biar lebih hangat gitu ya Bapak Kang ya, betul. Karena pagi hari ini kita akan membahas terkait program baru Kota Bandung Bapak. Kalau Bapak mungkin sudah karena developernya juga dari komunitasnya juga gitu ya, mencetusnya, itu apa tadi namanya? Bandung Gaming Day, kita boleh dong cerita dulu sejenak soal itu Pak Edi. Oh baik, ya mungkin yang melatar belakangi ini adalah tentunya bahwa Gaming Day ini kita memiliki latar belakang bahwa ini adalah suatu game developer ya, yang mana tentunya ini merupakan jantung dari game itu sendiri ya, karena di sini berkumpul anak-anak muda yang kreatif, yang inovatif ya, yang tentunya yang profesional, bagaimana mereka ini mengembangkan ataupun sekaligus membuat game ya di Kota Bandung terutama ya. Seiring dengan itu dilatar belakangi juga adanya Perpres nomor 19 tahun 2024 ya tentang perkembangan game lokal di Indonesia. Tentunya Bandung ini gercep ya, kita merespon apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat bahwa di Bandung ini banyak kumpul anak-anak muda yang kreatif, tentunya mereka berada dalam komunitas game dev. Nah tentunya ini bagian yang tidak terpisahkan oleh kita, bahwa pemerintah wajib merangkul mereka, mengajak mereka, mewadahi mereka agar mereka betul-betul terarah dan tersalurkan
untuk bagaimana kita mengembangkan ekosistem game lokal di Kota Bandung. Itu latar belakangnya. Betul, Ya. betul. Sayanglah kalau mereka ini tidak kita rangkul, kita tidak ajak, sehingga mereka ini akan tentu menjadi pemuda-pemudi Kota Bandung yang tentunya bisa juga membantu bagaimana perkembangan untuk perekonomian di Kota Bandung, tentunya melalui industri game lokal. Bandung. Luar Seperti itu. biasa, setuju. Betul ya, game lokal ini bisa mensupport, meningkatkan perekonomian di Kota Bandung. Karena katanya game ini sekarang juga lagi happening sekali. Bukan dari sekarang tapi dari dulu ya Kang ya. Sudah pasti harusnya bisa meningkatkan perkembangan ekonomi di Kota Bandung. Nah Pak, dari dinas ini juga menggandeng komunitas, ada juga dari editorial content creator atau game developer anak tua ya. Betul ya Kang ya? Iya, lebih tepatnya menggandeng komunitas Game Dev Bandung. Oke. Jadi alhamdulillah nih terjadi juga kerja sama ini Pak Edi. Siap. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Karena tentunya seperti yang tadi dibilang, industri video game itu udah sangat luar biasa. Bahkan kalau kita ngomongin entertainment, Ya. video game industri itu nomor 1 sekarang. Wow. Di atas film dan musik, Wow. begitu. Jadi udah sangat amat luar biasa. Dan tentunya Indonesia nggak mau ketinggalan dong gitu loh. Game kita dengar ada dari Amerika, ada dari Eropa, dari Jepang itu terkenal. Dan belakangan ini akhirnya Indonesia ikut mendukung juga dengan turunnya Perpres nomor 19 tahun 2024 tadi. Karena ya Indonesia masa mau ketinggalan sih gitu ya. Iya. Apakah sampai kapan gitu para orang-orang hebat di Indonesia yang jago programming, jago bikin game itu harus kerja di luar. Iya, sayang ya. Sayang. Sayang lah. Sayang, makanya harus digerakin. Salah satu yang kami butuhkan adalah dukungan dari pemerintah tentunya gitu loh. Untuk bisa mempercepat, ya kan namanya judulnya percepatan ya gitu. Iya. Percepatan gitu. Jadi itu yang kami butuhkan, salah satunya adalah Bandung Gaming Day. Dimana kalau kita ngebahas Bandung Gaming Day seru nih. Saya nunggu pertanyaannya aja nanti kalau ditanyakan tentang Bandung Gaming Day. Tapi yang pasti kami dari komunitas game developer Bandung yang saat ini kurang lebih Pak Riyadi 30-an ya, lebih ya. Hampir ya, 30-an lebih ya. 30-an lebih developer dan kami berharap akan ada lebih lagi setiap tahunnya dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi. Karena ya tadi membantu perekonomian juga dan hopefully bisa ya kalau studionya tambah gede yang bisa kerja di situ tambah banyak membuka lapangan pekerjaan juga. Seperti itu. Wah, keren, luar biasa. Ini juga contoh kolaborasi yang epic sekali dari mana pemerintah juga komunitas ini bersatu untuk membangun program yang sangat luar biasa. Luar biasa, keren. Nah, Pak Edi, terkait Bandung Gaming Day ini, kira-kira apa ini tujuan utama di balik diadakannya Bandung Gaming Day 2025 lagi? Ya, tentunya tentunya kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, khususnya karena kita ini saling keterkaitan nih antara pemuda dan olahraga nih ya. Iya. Nah ini pemudanya itu adalah gamers ini ya, termasuk game dev ya kan. Nah olahraganya ini kan e-sport sekarang ini bagian dari suatu olahraga yang dipertandingkan juga di event-event PON, kan bahkan internasional. Nah seperti itu. Nah tentunya tujuan kita adalah yang pertama adalah untuk bagaimana kita mencari minat bakat para gamers di Kota Bandung khususnya ya, untuk nanti mereka ikut bisa berkompetisi menjadi atlet-atlet e-sport Kota Bandung yang nanti akan mewakili kontingen Kota Bandung baik itu di level regional, nasional bahkan internasional. Nah itu kan. Yang kedua tentunya bahwa ini kan tadi Kang Dito menyampaikan nih game dev nih di Bandung ada sekitar 30-an ya tadi ya. Nah seiring dengan pemerintah sekarang ini merangkul, berkolaborasi, setidaknya nanti akan muncul lagi game dev di Kota Bandung, sehingga ini akan secara masif untuk bagaimana kita mengembangkan game lokal di Kota Bandung. Nah, tadi saya sampaikan ada pertumbuhan ekonomi ini berdampak kepada PAD. Nah, tentunya kita ketahui yang selama ini pemuda-pemudi Kota Bandung ini main gadget itu, gamenya itu pasti Mobile Legend kan seperti itu. Nah kalau Mobile Legend ini kan buatan luar. Nah ini perputaran uang itu masuk ke luar negeri loh. Sayang kan.
Nah, sekarang ini pemerintah sengaja seiring dengan turunnya Perpres nomor 19 tahun 2024 bahwa di situ di dalamnya ada ekonomi kreatif. Rumahnya tuh ekonomi kreatif. Ya. Di samping itu ada ekonomi digitalisasi. Ya. Nah, anaknya ini game lokal gitu yang support untuk bagaimana perkembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Makanya Wamen Ekrab tuh hadir Kota Bandung kemarin dan mereka menganggap bahwa ini Kota Bandung ini pemuda-mudanya kreatif. Kenapa tidak menjadi kota pertama yang akan dijadikan satu role model untuk pengembangan gaming day di Indonesia? Nah, ini kan luar biasa. Waktu itu saya sengaja hadirkan Kang Dito ya waktu di BC Hub itu Bu Menteri Bu Wamen menyambut baik dan kita informasikan bahwa Bandung akan mengadakan gaming day nanti di akhir Januari ya di tanggal 24, 25, 26. Oke. Nah itu ada 2 event, yang pertama adalah e-sport turnamen, Oke. ya. Yang kedua ada Global Game Jam. Nah Global Game Jam ini sudah mendunia, tidak hanya di Indonesia. Nah di Indonesia akan diselenggarakan di 12 kota di Indonesia. Nah kita ingin Kota Bandung yang terbaik, yang terwah gitu lah ya. Ya gitu. Amin, amin. Insya Allah ini mohon dukungan semua, kami mengajak bahwa nanti kita akan selenggarakan ya, Gaming Day di tanggal 24, 25, 26 ya. Itu di Sumarekon Mall Bandung dan AGT Studio untuk bagaimana itu anak-anak muda membuat game itu dalam waktu 48 jam. Oke. Non-stop. Wow, nice, luar biasa. Gitu ya. Lancar lah Pak, Nah, pasti. Banyak itu kan- peminatnya kalau game lah ya. Betul. Dampaknya kan nanti ekonomi juga, perekonomian berdampak PAD itu. Nanti kan banyak loh, long weekend itu nanti pasti banyak yang hadir ke Bandung gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti hotel-hotel, hunian hotel ini penuh. Ya tentunya ada peningkatan PAD Okupansi juga. hotel juga naik, semuanya berpengaruh ya. Seperti itu. Kang Dito, setuju Kang Dito, ya tujuan ayo, utamanya ada tambahkan, Kang tadi Dito, cari silakan. atlet e-sport, kemudian juga meningkatkan. Jadi kalau kita ngomongin tentang e-sports gitu ya, e-sports itu gamenya memang konten dari luar seperti yang Pak Edi tadi bilang. Betul. Sayang ya gitu ya, orang-orang kalau main Mobile Legends, main HOK gitu ya, Free Fire, itu kan anak-anak ini ngeluarin uang ya, kayak beli skin, itu disebutnya microtransaction, mereka di dalam game ngeluarin duit, pasti pada nggak nyangka gitu ya anak-anak ini tuh nyumbang sekian miliar Ya, per bulan ke mereka di luar sana, waduh, wow. gitu loh. Kenapa ke sana ngeluarinnya? Karena Indonesia belum punya. I see. Apakah harus tetap didukung para penggiat e-sports ini? Iya dong, harus tetap didukung. Tapi sambil seperti yang Pak Edi tadi bilang, yang bikin gamenya juga didukung. Jadi suatu hari nanti kita nggak lagi hanya jadi konsumen, tapi juga jadi yang bikin gamenya, jadi yang jual gamenya gitu loh. Itu tujuannya. Makanya diadakan acara Bandung Gaming Day ini mantep banget sih sebenarnya, karena ada 2 event seperti yang Pak Edi bilang tadi. Di Agate Studio itu akan ada Global Game Jam, di mana itu sebetulnya adalah sebuah kegiatan yang global, namanya Global Game Jam. Memang semua di dunia tuh bareng, serentak. Serentak di seluruh dunia. Indonesia ini yang terbanyak juga di tahun ini karena ada 12 kota yang ngadain. Ya, Dan kita bersaing ketat dengan Surabaya dan Malang. oke. Tapi berita bagusnya nih buat teman-teman barudak Bandung ya. Berita bagusnya adalah Bandung memiliki pendaftar terbanyak dari 12 kota. Jadi kita Percaya itu mah Kang saya. saya ya. Da barudak mah luar biasa, bisa diandalkan pasti. Anu mah Dan raba hungkul gitu ya. sudah kita terkumpul nomor 1 sekarang di dari 12 kota. Dan makanya seperti yang Pak Edi bilang, kita pengen acaranya yang paling wah. Di mana ini kita ngumpulin teman-teman nginep selama 3 hari 2 malam di Agate, bikin game. Ya. Jadi nanti misalnya semua orang ini, mungkin teman-teman ada yang belum tahu Global Game Jam itu ngapain sih gitu ya. Ya. Jadi orang-orang semua punya kemampuan. Di industri game tuh banyak yang dibutuhin. Butuh yang bisa gambar. Oke. Pasti dong. Karena visual adalah yang pertama kita lihat kalau kita lihat game ya. Betul. Jadi kita butuh artis. Kita butuh yang bisa musik juga. Oke. Karena kalau nggak ada musiknya sepi. Ya kan? Kita butuh programming yang bisa coding agar gamenya bisa dimainkan. Kita butuh director, level designer,
dan sebagainya. Jadi komponennya tuh banyak banget. Untuk bikin satu game aja tuh butuh sekian banyak orang. Dan ini akan membuka, semoga ya Pak Edi ya, bisa membuka mata banyak orang bahwa video game industri itu nggak cuman main gamenya doang. Betul. Bikin gamenya. Jadi Iya. semoga ibu-ibu, bapak-bapak muda ini terbuka bahwa anaknya nggak apa-apa main game tapi sambil belajar bikinnya gimana. Betul. Harusnya biar nggak susah cari SDM, jadi programmer. Harusnya di Bandung pasti udah Wih pada- langsung nangkep ya. Oh, ya. Betul. Iya. Karena kita bisa kerjasama dengan para artis. Karena artis atau yang gambar gitu ya, itu dibutuhin banget untuk bikin aset. Mulai dari bikin tanamannya, bikin rumah-rumahnya. Itu kan penting sekali ya di game ya. Aset-aset itu butuh artis dan sebagainya. Nah ini yang di Global Game Jam ini mereka semua akan datang tumplek satu hari. Mereka semua saling tidak kenal. Iya. Dan mereka harus nge-jam bikin game. Seru. Wow. Oke, Dan oke, oke. hopefully di tahun sekarang bisa sampai 40-an lebih tim ya. Insya Allah 45 tim lebih yang Wow. akan ada. Karena dari 150 orang nanti mereka akan diacak, mereka akan nyari timnya masing-masing. Siapa yang bisa gambar, ayo mereka akan bikin selama 48 jam. Dan oke. di hari terakhir itu nanti semua game yang jadi, ya itu siap nggak siap, jadi nggak jadi harus ditampilkan. Gamenya itu akan ditampilkan di hari terakhir dan itu harusnya menjadi hal yang paling menarik karena pasti idenya seru-seru banget. Wah, bukan main, udah pasti pada keren dan pinter banget lah itu teman-teman yang Betul. gak cuma main game tapi mereka juga punya ide Bikin cemerlang game. ya. Ha-ha. Pengen lihat hasilnya nggak sih gitu ya, Barudak Bandung ini teh udah ada buktinya nggak sih game-gamenya teh kayak apa? Ada, Nah itu ada dong. ada. Akan di-showcase-kan bareng sama turnamen game lokal. Game lokal nanti. Oke. Jadi nanti akan ada turnamen Mobile Legend, ada turnamen Lokapala, ini game lokal anyway, dan juga Battle of Guardian. Ya, dengan hadiah yang nggak main-main ya Pak Edi ya. Alhamdulillah. Hadiahnya juga lumayan besar. Jadi kalian bisa daftar. Di-spill Pendaftarannya atau kan masih dibuka. hadiahnya? Di-spill atau hadiahnya? Di-spill ya hadiahnya ya. Jangan Iya. Hadiahnya tuh puluhan biar juta ya surprise, biar pasti. surprise. Juta-juta lah pokoknya. Kalian tidak akan nyesel kalau misalnya ikutan. Dan juga di situ ada showcase 6 game lokal Wow. yang sudah terkenal ya. Salah satunya akan ada Dread Out ya, Oke. yang udah pernah jadi tuh. film juga. Di-spill. Iya, ada Dread Out, akan ada showcase di sana, Dread Out 2. Lalu di sana bakal ada kayaknya orang Bandung pasti tahu Nightmare Side ya, Nightmare Side, oke. yang di Ardan ya, cerita horor. Tahu? Mereka tuh punya game, Oke. namanya Nightmare Side the Game. Keren. Dan itu pun bakal bisa dicobain di sana. Keren. Gitu. luar Dua biasa. dulu deh di spill, yang lainnya nanti kalian datang aja. Yang lainnya itu seru-seru banget dan kalian bakal bisa langsung hands on gamenya di sana dan tentunya dapat hadiah juga kalau kalian ikutan trial turnamennya. Asik. Jadi udah Bisa nyobain dari game sekarang lokal ya, dapat Kang? hadiah pula. Bisa dari sekarang main dulu gitu Latihan ya. boleh. Tambahin dulu gitu gamenya biar dapat 2 Ya. digit, 3 digit hadiahnya. Nah, ini mungkin ditambahkan ya. Boleh Pak. Apa yang disampaikan gitu, bahwa pemerintah ini kan tentunya ini yang satu kita akan mengembangkan juga sport tourism kita ya. Oke. Sport tourism Bandung ini terkenal ya, makanya kita ini nggak punya wisata alam kita kan, kita kota jasa. Makanya kita bagaimana untuk daya tarik wisatawan ini datang ke Bandung. Ya salah satunya kita akan menyelenggarakan Bandung Gaming Day ini, ya agar ini menjadi agenda tahunan ya. Sehingga Bandung memiliki kalender of event setiap tahunnya, seperti itu. Nah kemudian bahwa apa yang sampaikan gitu, nanti pada saat Bandung Gaming Day, mudah-mudahan ini banyak investor nih yang datang ke Bandung, ya. Yang melirik ini buatan-buatan Barudak Bandung ini, ya melirik nih. Ini kan ini mereka butuh untuk itu ya. Satu kita akan menciptakan lapangan pekerjaan tentunya kan. Betul. Tadi mana kita butuh artisnya, kita butuh untuk bagaimana penataan musiknya, butuh gali gambarnya, codingnya dan sebagainya. Nah, ini kan membuka jejaring lapangan pekerjaan. Nah itu salah satu pengembangan ekosistem industri game lokal itu seperti itu. Makanya ini kita harus mulai saat ini kita harus mengembangkan game lokal. Tadi Kang Dito sampaikan itu kalau nggak salah hampir triliunan tuh uang masuk ke luar negeri. Sayang kan ya? Puluhan ada kali ya Pak. Iya, itu dari anak-anak muda kita tuh buat beli hero, beli apa Betul. kan uangnya ke sana. Betul. Nah kalau game lokal uangnya berputar di Indonesia di kita. Ya seiringan itu kan tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Nah itu salah satunya yang tujuan yang pemerintah sekarang concern ke sana.
Ya karena memang ini ada perkembangan evolusi yang sangat pesat dalam beberapa dekade sekarang ini. Game ini, siapa sih yang nggak kenal game? Coba di gadgetnya masing-masing pasti adalah. Ya. Pasti pernah mabar, pernah apa dan lain sebagainya. Nah, Iya. sekarang kita wadahi gitu ya. Nah, ini pemerintah saatnya hadir nih, ya. Mudah-mudahan ya Barudak Bandung ini semakin terangkul oleh kita dan tentunya ini kita berkolaborasi untuk bagaimana terus kita mengembangkan industri game lokal di Kota Bandung. Itu tujuannya kita. Itu dia ya, betapa fatalnya kalau orang-orang Indonesia ini main game luar terus gitu ya, sehingga sangat disayangkan ya Pak ya. Ya coba tadi juga semoga investor pada denger deh Pak Edi buat support ya. Oke, nah ngomong-ngomongnya soal game lokal nih, sudut pandang dari Pak Edi maupun Kang Dito, seperti apa sih kira-kira perkembangan game lokal di Kota Bandung sendiri? Ya, tentunya kan kita pemerintah ini perlu mensosialisasikan, perlu mempromosikan ya. Karena memang jangan sampai kita terus berkembang Mobile Legends teruslah di Bandung ini. Kita akan sudah saatnya kita akan mengembangkan game lokal. Nah, event-event seperti ini kita perlukan. Nanti ini adalah titik awal kita bagaimana keikutsertaan pemerintah berkolaborasi dengan komunitas para gamers ya melalui e-sport termasuk game dev. Nah, mudah-mudahan ke depan ini ada agenda rutin kita tidak hanya dalam jangka panjang tapi jangka pendek, jangka menengah. Ya. Bagaimana kita melihat sampai mana perkembangan komunitas game lokal di Kota Bandung. Ya mungkin nanti ada ini eventnya besar nih Bandung Game Day, nanti kita secara bertahap kita akan terus menelusuri bagaimana komunitas-komunitas game lokal yang ada di Kota Bandung. Tentunya saya bekerjasama nanti dengan Kang Dito, di sini ada dari Agatha Studio hadir ya, Bung Andre, Bung Riyadi ya, Kang Sonson dari ISPA. Nah tentunya ini kita tidak terlepaskan dari mereka-mereka semua. Karena pemerintah butuh mereka. Ya tentunya untuk perkembangan game lokal di Kota Bandung. Insya Allah kalau sekarang kita sudah bersatu, kita berkolaborasi, saya yakin dan optimis mudah-mudahan ini akan meningkatkan game lokal di Kota Bandung. Seiring juga ini insya Allah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD di Kota Bandung. Insya Allah ini pemerintah berusaha untuk ke arah sana. Amin, pastinya ya. Kalau dari Kang Dito sudut pandangnya soal berkembang, sudahkah berkembang? Berkembang, kalau ngomongin game lokal di Bandung, Agatha Studio adalah salah satu developer game paling besar di Indonesia ada di Kota Bandung. Wow, nice, applause dong boleh teman-teman, keren. Dan orang-orang yang bikin Agatha tambah kaya ada di situ. Jadi Agatha ini mungkin kayaknya sah gue bilang satu-satunya ya yang punya gedung sebesar itu. Wow. Punya 3 lantai dan ratusan karyawan, staff. Oke. Gitu. Jadi Agatha itu nomor 1 kayaknya di Indonesia dan itu adanya di Bandung. Di jadi, sebelah mana Kang? Bandungnya di mana? Sumarekon. Sumarekon. Persis di seberang Sumarekon Mall Bandung. Ya. Itu adalah Agatha. Jadi Agatha Studio ini adalah kalau bisa dibilang developer game paling besar di Indonesia ada di Bandung gitu. Ya. Jadi apakah sudah berkembang? Ya udahlah. Ya. Gitu ya, udah jelas gitu. Keren ya. Dan apalagi salah satu game yang paling viral pada masanya itu juga datangnya dari Bandung. Yaitu adalah Dread Out. Dread Out sampai dibikin film. Kalau kalian udah pernah nonton di film Dread Out yang bikin cewek teriak-teriak karena ada Jeffrey Nicole ya. Nah itu, nah gamenya itu dari Bandung gitu. Dan developernya ada di mana? Ada di Tubagus Ismail. Gitu. Wow. Kalian semua nggak tahu kan gitu. Dan kemarin salah satu milestone yang juga nggak kalah besarnya adalah dilakukan oleh Mass Hive Studio, teman kita juga. Itu dengan potion permit, dengan penjualan yang luar biasa juga. Oke. Jadi kalau belum lagi ada Pamali. Pamali itu. Pasti pernah dengar Pamali. Sekarang filmnya baru mau tayang lagi. Pamali series. Itu dari Setrasari. Horor itu, film horor ya? Horor, gamenya juga game horor. Itu dari Bandung juga. Jadi kalau ngomongin perkembangannya udah sangat luar biasa. Dan kita nggak mau berhenti sampai situ, nggak mau puas sampai situ. Dukungan dari pemerintah tentunya dibutuhkan. Nurturing, terus calon. Ya? Betul. Bahkan ya kalau bisa jauh lebih bagus lagi dari sekarang. Amin, gitu. semoga ya. Amin. Pak, tadi ngomongin PAD, apakah kontribusinya sudah sejauh mana nih kontribusi game lokal terhadap pendapatan asli daerah seperti apa? Ya, ini kan saatnya kita sekarang akan melihat perkembangan game lokal di Kota Bandung ya.
selama ini kan kita juga belum bisa memonitor, memantau sampai sejauh mana perkembangan PAD. Nah sekarang ini kan kita baru berupaya menyelenggarakan Bandung Gaming Day itu tentunya datang dari beberapa se-Bandung Raya mungkin Kang Dito ya kita. Ya setidaknya itu dalam sisi peningkatan PAD dari hunian hotel, wisatawan yang datang ke Bandung seperti itu. Nah kalau untuk game lokalnya nanti kita akan kemas, tentunya kita akan menggandeng ini game dev kita termasuk Agatha Studio. Nah nanti tentunya kita acuannya dari PR aircraft gitu kan, bagaimana sebagai formulasinya untuk agar ini akan terlihat pertumbuhan ekonomi dari sisi peningkatan perputaran uangnya itu seperti apa, itu kan tentunya keterlibatan dari kementerian-kementerian termasuk ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu kan kita saat ini baru kita untuk bagaimana menarik wisatawan dulu lah, peserta dulu ke Bandung ya. Nah nanti kalau game lokal ini sudah berkembang ya, nah saya ingin nanti tidak hanya Lokapala itu kan buatan anak Jogja ya, kemudian Battle of Guardian tuh Bali. Nanti muncul nih buatan barudak Bandung gitu kan. Nah, sudah menasional dulu. Ya tentunya kita go internasional nantinya gitu kan. Nah, nanti kalau perputaran juga udah dimainkan oleh negara-negara luar dengan adanya global game jam ini kan kita akan mempromosikan game kita nih di luar negeri gitu kan. Nah, itu tentunya akan terlihat nih perputaran perekonomian keuangannya di Indonesia itu akan kelihatan. Semoga ya bisa, itu. bismillah. Pak, kira-kira apa nih harapan dalam jangka panjang terkait adanya program Bandung Gaming Day ini? Ya tentunya kan saya sampaikan tadi, karena ini mungkin bagian juga program dari pemerintah pusat ya, dalam bagaimana mengejentawahkan atau mengimplementasikan Perpres nomor 19 tahun 2024 ya, terutama perkembangan ekonomi kreatif, ekonomi digitalisasi, tentunya dari industri game lokal. Nah mudah-mudahan saya harap jangka panjangnya tentunya ini bagian juga program 100 hari nanti dari Presiden kita ya, bahwa game lokal ini nanti bisa berkontribusi, maksud saya berkontribusi untuk perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digitalisasi. Ini yang tidak terpisahkan sisi mata uang. Ekonomi kreatif apa? Kan ini butuh kita anak-anak muda kreatif terwadahi. Ya kan, tadi nanti muncul ide-ide kreatif untuk membuat game lokal kan nggak mudah. Agatha Studio ini ada 100 karyawan lebih tuh. Hampir 300 Sampai Pak. 300. Oh, banyak ya. Mereka tuh ada programming gitu kan. Nah di situ kan akan terlihat nanti, dan mudah-mudahan seiring dengan program kita bahwa Bandung ini yang pertama respon ya, keinginan dari Wamen Ekrab kemarin datang ke Bandung juga, Bandung ini memang terkenal lah kota kreatif gitu. Ya mudah-mudahan nih yang pertama nanti, nah jangka panjangnya tentunya bahwa seluruh game dev, seluruh para gamers yang e-sport itu turnamen itu juga sendiri itu terwadahi sehingga mereka betul-betul terarah, tersalurkan seiring dengan bagaimana tujuan kita mengembangkan industri game lokal di Kota Bandung. Seperti itu. Harus kudu dan wajib itu ya Pak. Terakhir ini jadi yang boleh berpartisipasi ikut Gaming Day ini siapa saja, relawan boleh, masyarakat boleh, dan siapa saja itu kira-kira? Silakan Kang Dito. Boleh, boleh. Dan tadi kalau ngomongin Wamencraft gitu ya, Wamencraft, Bu Iren Umar ya. Beliau juga insya Allah kalau nggak ada halangan akan hadir di Global Game Jam di tanggal 24 nanti. Gitu. Jadi akan seru sekali karena banyak orang yang ingin. Dan siapa aja yang boleh participate. Jadi gini, kalau Global Game Jam ini hanya peserta yang boleh. Karena dia tertutup ya. Karena dia tertutup. Jadi memang para peserta fokus bikin game. Nah untuk teman-teman semua yang mau datang, mau hadir, itu bisa nyobain game lokal di Sumarekon Mall, di Atrium. Itu nanti di sana ada showcase-nya. Ada showcase. Cara daftarnya Kang? Nggak usah. Nggak usah, langsung Datang datang aja. Waduh gampang banget ya. Gampang banget, ini pameran kok, jadi tinggal datang aja, join, kecuali mau ikutan turnamen ya. Kalau mau ikutan daftar, turnamen, itu harus daftar. Mobile Legends, Lokapala dan Battle of Guardian, itu bisa dilihat di Instagramnya Yespa, itu ada Yespa Jabar ya, itu bisa dilihat cara daftarnya gimana gitu. Monggo itu bisa juga. Tapi kalau mau ikutan turnamen kecil-kecilan yang ada di boothnya game lokal, showcase game lokal, itu mah datang aja. Datang aja langsung ke Sumarekon ya, 3 hari berturut-turut ya. Betul. 24, 25, 26 Januari. Kalau di Sumarekon 25, 26, 2 hari. Siap.
Ditunggu nanti ya teman-teman akhir Januari. Boleh closing statement Pak? Dikit. Jadi saya tambahkan dulu supaya Oke. juga masyarakat juga tahu persis ya. Bahwa pendaftaran yang terutama untuk e-sport turnamen itu kita buka dari tanggal 16 ya sampai tanggal 21 Januari. Nah tanggal 22 kita udah closing itu pendaftaran. Ya itu silakan nanti bisa ada melalui website dan melalui IG dan lain sebagainya. Itu ada kita buat main poster nanti kita akan sampaikan melalui IG juga ada di melalui IG Agate Studio, bisa juga di Game Dev, juga di ISPA. Nah silakan itu bisa mendaftar ya dari tanggal 16 sampai dengan 21 Januari. Oke. Nah tanggal 22 kita tutup pendaftaran, ya khawatir kan nanti membludak gitu ya animonya pesertanya ya. Nah insya Allah, jadi kalau tadi sampaikan kalau peserta kan khusus lah kata Kang Dito terbatas, nggak mungkin lah ya relawan yang lain semua bisa. Karena mereka betul-betul butuh skill teknik yang mereka sudah miliki ya. Nah terutama itu ya harapan kita semua, jadi mari para kawula muda barudak Bandung yang memang ingin sama-sama kita mengembangkan game lokal Kota Bandung, mari hayo bergabung bersama kita di acara Bandung Gaming Day pada tanggal 24, 25, 26 di Sumarekon Mall Bandung. Iya. Luar biasa. Boleh dari Kang Dito dong Kang, closing statement kasih. Semoga ini jadi awal yang baik Amin. dari dukungan pemerintah terhadap game developer lokal di Kota Bandung. Dan satu hal sih yang pasti, semoga Bandung kembali jadi kota kreatif yang bisa dibanggakan di Indonesia dan kembali menggeliat menjadi kota kreatif dan hopefully bisa jadi mercusuar kota kreatif di Indonesia. Amin. Amin, amin, amin. Maju terus game lokal ya, game Indonesia. Luar biasa, terima kasih banyak. Itu dia narasumber kita dan perbincangan kita tadi pagi hari ini mengenai Bandung Gaming Day 2025. Langkah awal mengembangkan industri game lokal. Semoga lancar. Amin. Pak Edi, Kang Dito Amin. terima kasih banyak. Semoga kita bisa Sama-sama. berbincang lagi di episode selanjutnya di Amin. Bandung Menjawab. Boleh berikan tepuk tangan meriah untuk narasumber kita Bapak Edi Marwoto selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Ada juga Kang Dito Wangsa dari Game Developer Anak Tua. Hatur nuhun Bapak dan Akang, terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.